Alhamdulillah ala ni'matil iman. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu, kalau Ahilman seringkali mendefinisikan dengan 3 kata. Ikhlas itu berharap, ikhlas itu bersandar, ikhlas itu berserah. Ulangi. 1, ikhlas itu berharap. 2, ikhlas itu bersandar. 3, ikhlas itu berserah. Kepada siapa? Allah. Jadi mohon maaf ya, ikhlas itu bukan tidak berharap. Ikhlas itu berharap. Tapi berharap sama siapa? Allah. Ikhlas itu bersandar. Bersandar sama siapa? Allah. Ikhlas itu berserah. Berserah sama siapa? Allah. 1, berharap sama Allah. Kalau teman-teman lagi kecewa, jangan fokus sama orang yang mengecewakan kita, tapi fokuslah sama Allah yang tidak akan mungkin mengecewakan kita. Saya ulangi, kalau kita dikecewakan, jangan fokus sama orang yang mengecewakan kita, tapi fokus sama Allah yang tidak akan mungkin mengecewakan kita. Teman-teman kecewa sama seseorang, yang dipikirin orang itu capek apa enggak? Capek. Teman-teman akan mencari banyak alasan. Kenapa ya orang itu kok tega banget ya? Kok tega banget ya? Aku tuh kan udah sayang banget sama dia. Nanya ke orang. Coba, makin teman-teman nyari alasan, makin teman-teman nyari alasan, yang alasannya ditujukan ke dia, ke orang nyakitin kita, capek apa enggak? Maka teman-teman akan menemukan jawaban, iya kenapa pergi? Kenapa pergi? Kenapa dia ngecewain saya? Kenapa dia bikin saya sakit hati? Makin cari tahu jawabannya, makin gak ketemu. Kenapa? Karena di benak kita, dia udah nyakitin kita. Betul apa betul? Apalagi perempuan. Perempuan itu kan paling susah melupakan, bener gak sih? Betul. Takutnya saya salah, bener gak sih? Makanya mohon maaf ya, kan dalam pepatah bahasa Arab disebutkan al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari Rabu itu. Jadi gimana Ahilman? Dia akan meyakini bahwa apapun yang datang dalam hidupnya, ya sudah. Dia kecewa, iya. Dia patah, iya. Tapi yang akan nambah dia kecewa karena fokusnya bukan ke Allah, tapi fokusnya ke manusia itu. Teman-teman akan nyari alasan terus, membayangkan terus, memikirkan terus. Balik lagi ke awal, coba dulu nggak kenal sama dia. Udah kenal belum? Udah belum? Udah lewat kali. Masa masih gitu? Coba dulu. Coba dulu. Udah kenal. Jalanin prosesnya. Terlalu banyak kenangan manis sama dia Ahilman. Saking sakit hatinya itu gak akan bisa. Karena manisnya terlalu banyak. Walaupun aku disakiti berkali-kali. Dibanting, dicekek, dibalang. Susah melupakannya. Pokok nama gitu kan. Itu kan sampai ada yang begitu kan. Ada nggak? Lo ngomongkan batur, ya mau ngomongkan batur. Kan ada kondisi di mana, ayo sudahlah, aku mau bertahan terluka aja Ustadz. Nggak apa-apa, terluka, tersakiti, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa itu baik sebenarnya, ya. Walaupun yang baik cuma Rehan sebenarnya. Nggak apa, kalimat nggak apa-apa tuh ya pas lah. Tapi kalau kita nggak apa-apa, dan kita berhenti pada kalimat nggak apa-apa, itu salah. Nggak apa-apa dia pergi ninggalin aku, karena aku percaya Allah sedang menghadirkan orang lain yang bisa membahagiakanku. Itu.
Jadi nggak apa-apa jangan titik. Apalagi titik-titik jangan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gimana gitu. Makanya berharap sama siapa? Allah. So, poinnya perhatikan. Kalau dikasih masalah, jangan fokus dengan masalahnya, tapi fokusnya dengan siapa? Kalau fokusnya ke Allah, maka semua alasan baik akan ada di otak kita. Contoh, Allah mungkin gak nyakitin kita? Enggak. Allah mungkin gak mengkhianati kita? Enggak. Allah mungkin gak ingkar janji? Enggak. Allah mungkin gak menjatuhkan kita? Enggak. Manusia mungkin gak nyakitin kita? Bukan mungkin lagi, kebiasaannya gitu. Manusia mungkin gak mengkhianati kita? Itu kebiasaannya. Manusia mungkin gak tak sesuai harapan kita? Mungkin. Manusia itulah haula wala quwata. Tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Kecuali yang punya siapa? Makanya mungkin kalau ada manusia yang menyakiti kita. Memang itu posisinya. Memang itu kebiasaannya. Maka teman-teman sayang, ayo belajar hari ini. Ikhlas, berharap sama siapa? Allah. Kalau dikasih masalah, jangan ingat masalahnya, tapi ingat siapanya? Allah. Kalau ingat Allahnya, maka kita akan selalu punya cara untuk menenangkan hati kita. Misal, teman-teman ditinggal pergi oleh orang yang kita sayang banget. Teman-teman gak akan galau berkepanjangan. Gak akan ngomong gini, aku tuh ya setelah pisah sama dia, gak mau kenal sama yang namanya laki-laki. Di mata saya semua laki-laki sama. Hari orang sama coba. Kan orang laki-laki merenya. Terus dia ngomong ke orang coba. Kan gaya kumaha coba perasaan saya. Dalam hati saya, kan aku tuh laki-laki. Apa jawaban dia? Tapi Ustaz mah beda. Tapi kan sarua kene kan? Jangan jangan digeneralisir gitu loh. Jangan keadaan yang satu kemudian menganggap semua laki-laki sama. Enggak. Oh, laki-laki mah sama. Naon? Kasar. Bukan begitu ya lah. Laki-laki enggak semua begitu kok. Ustaz laki-laki mah enggak ada yang setia. Cek saha. Cukup sekian dan terima kasih. Makin membuktikan itu makin cari alasan makin gak bisa kan sebenarnya kan. Terus gimana? Jangan mengeneralisir satu keadaan untuk membunuh semua keadaan yang lain. Enggak begitu. Jadi teman-teman gak akan lebay gitu, gak akan aku mah gak mau kenal sama laki-laki lagi. Sama kalian juga yang ikhwan. Ustaz, aku mah kapok deketin akhwat itu. Kenapa? Sama. Ada uang abang disayang. Gak ada uang abang. Belum tentu akhwat teman aja nggak kayak begitu. Betul nggak? Asa nggak yakin ini mah. Jadi jangan mengeneralisir semua keadaan jadi pukul begini. Nggak begitu kok jawabannya. Terus misalnya teman-teman ngerasa Ustaz, setelah pas aku pisah sama dia, aku jadi nggak bisa makan apa-apa. Kenapa? Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, ingat dia. Lihat ayam goreng, ingat dia. Lihat kobokan, ingat dia. Ndaran pakai kobokan wae meureunnan urang mah. Aku tuh selepas pisah sama dia, jadi nggak tahu jalan pulang. Emang kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Lewat jalan ini, ingat dia. Lewat jalan sana, ingat dia. Lampu merah, ingat dia pernah memberhentikan perasaan aku, Ustaz. Lampu kuning, dia pernah ngasih peringatan sama aku, Ustaz. Jadi hidupnya terbengkalai dan terbunuh dengan keadaan itu. Terus kumaha tuh Ustaz? Mulai hari ini, coba belajar berharap sama siapa? Allah. Manusia boleh menyakiti kita, tapi Allah tidak akan mungkin menyakiti kita. Bukan salah orang yang pergi meninggalkanmu. Salahnya kamu yang salah menaruh harapan dalam hidupmu. Maka belajarlah untuk berharap. Dan jangan berlebihan berharap sama manusia. Ini kalimat yang sering Ahilman sampaikan. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makin berharap sama manusia, makin patah hati. Makin berharap sama manusia, makin sakit hati. Betul?
Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Maka mulai hari ini kita katakan, ya sudah terjadi. Dia sudah pergi ninggalin saya. Saya yakin ada Allah yang senantiasa bersama dengan saya. Titik itu yang akan membuat kita bisa makin yakin dalam hidup.